Hola. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Numa Jericho Hakim. Aku dari jurusan Pendidikan Sosiologi 2020 dengan NIM 2000765. Dan sekarang aku itu di semester 2. Dan sekarang aku akan ngebahas tentang apa itu kekerasan seksual. Mungkin teman-teman udah pernah sering dengar gitu ya, apa itu kekerasan seksual di setiap mungkin di berita atau di mana mungkin. Jadi kekerasan seksual ini sebenarnya bukan dianggap sepele nih teman-teman. Kayak ya ada beberapa segelintir orang yang anggap sepele. Cuman kalau kita harus mempertegas kalau kekerasan seksual itu harus ditegasin, ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ini sampai nanti kita tua kita bakal ngalamin, maksudnya itu kita bakal ngerasa dulu pernah ngalamin kekerasan seksual. Jadi ya kekerasan seksual ini sebenarnya bukan untuk perempuan aja ya, bisa juga berlaku untuk laki-laki, anak-anak. Jadi kekerasan seksual ini harus dianggap serius ya teman-teman. Jadi ya mungkin ya apa ya, bukan, terkadang kekerasan seksual ini bukan hanya salah dari pihak perempuan aja atau mungkin salah dari pihak laki-laki. Ada yang mengatakan kalau kekerasan seksual ini dikarenakan perempuan menggunakan baju yang sangat terbuka, tetapi enggak juga sih. Enggak semua kekerasan seksual itu karena perempuan yang berbaju terbuka. Ada juga perempuan yang bajunya full dari atas sampai bawah, terkadang itu tetap mengalami kekerasan seksual nih teman-teman. Jadi kita nggak bisa nyalain perempuan juga, dan kita juga nggak bisa nyalain laki-laki nih.
Jadi ya nggak bisa kayak ini pasti salah laki-laki gitu, karena laki-laki nafsunya tinggi. Enggak juga sih, kayak beda-beda sih. Ada yang mungkin dia karena bajunya terbuka, atau memang mungkin walaupun bajunya udah tertutup, si laki-lakinya ini yang banyak nafsunya. Kita nggak bisa tahu lah kekerasan seksual tuh kapan terjadinya. Tapi ketika misalnya kita mengalami kekerasan seksual, kita harus cepet-cepet nih lapor ke orang terdekat dan cerita kekerasan seksual ini terhadap teman-teman atau terhadap keluarga sendiri, ayah, ibu. Jangan takut dan jangan malu kalau misal kita mendapatkan kekerasan seksual itu dari orang yang terdekat atau mungkin dari orang yang baru kita kenal. Karena singkat nih, jadi mungkin teman-teman ada juga yang nggak tahu gitu kekerasan seksual ini sebenarnya apa sih. Ya aku akan ngejelasin ya. Jadi kekerasan seksual ini adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang. Jadi kalau kekerasan seksual itu nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksinya. Jadi kekerasan seksual ini dilakukan secara paksa. Maksudnya secara paksa ya orang yang mengalami kekerasan seksual ini juga nggak nerima kalau misalnya dia dilakukan seperti itu. Itu termasuk dengan kekerasan seksual. Atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang ini tidak mampu memberi persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpalan relasi kuasa, relasi gender atau sebab lain yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan atau politik. Jadi apa sih nih perbedaan kekerasan seksual nih teman-teman dan pelecehan seksual? Kan ada perbedaannya nih. Jadi menurut naskah akademik rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan, jadi pelecehan seksual itu yaitu tindakan sesuatu, sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud ini juga atau ya siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual. Tapi seperti siulan juga itu termasuk dengan kekerasan seksual. Jadi kayak wiwit itu juga termasuk dengan kekerasan seksual teman-teman. Jadi nggak bisa dianggap sepele gitu ya. Ketika misalnya teman-teman mendapatkan kekerasan seksual seperti itu, teman-teman bisa lapor nih. Ketika misalnya di sekolah teman-teman bisa ngelaporin ke guru, atau misalnya di rumah teman-teman mendapatkan kekerasan seksual seperti itu, teman-teman bisa melaporkan ke orang tuanya. Dan ada juga nih 15 bentuk kekerasan seksual menurut Komnas HAM Perempuan. Yang pertama adalah pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, kontrol seksual, pemaksaan aborsi, prostitusi paksa, pemaksaan kontrasepsi, praktik tradisi contohnya sunat atau perempuan, pemaksaan kehamilan, perkosaan, dan lain-lain. Itu juga termasuk pelecehan seksual. Dan dampak bagi korbannya tersebut apa nih? Trauma secara seksual. Itu dampak dari kekerasan seksual tersebut. Karena terus perilaku cenderung juga berubah dari orang yang mengalami kekerasan seksual tersebut, dan luka secara fisik, penyakit menular seksual, stigma dari masyarakat, kehamilan yang tidak diinginkan. Yang paling berat sih menurut aku adalah stigma dari masyarakat. Jadi orang terkadang yang terkena dari korban kekerasan seksual ini biasanya sering diobrol, maksudnya tuh apa ya, sering jadi bincangan orang-orang. Itu yang membuat orang yang terkena kekerasan seksual ini depresi dan akhirnya bunuh diri. Sebaiknya teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman mendapatkan kekerasan seksual, ya teman-teman banyakin aja sholat gitu, maksudnya, atau banyakin juga ibadah gitu ya, agar misalnya trauma dari teman-teman tersebut nggak berakhir dengan bunuh diri. Atau mungkin teman-teman juga bisa cerita ke orang tua. Dan aku akan ngasih trik bagaimana cara menghindari bahaya dari pemerkosaan. Yang pertama nih, teman-teman selalu bersikap waspada, terutama di kendaraan umum, karena banyak banget nih orang-orang yang mengalami kekerasan seksual itu terkadang itu di tempat umum seperti di bus atau di angkot atau di lain-lain nih teman-teman. Teman-teman juga bisa dengan melakukan perlawanan ketika teman-teman mendapati kekerasan seksual dari orang random atau dari orang yang terdekat.
Dan teman-teman juga harus belajar nih dari kasus yang ada, karena ya teman-teman selalu belajar lah. Jadi kalau teman-teman tahu kalau ini adalah kekerasan seksual gitu ya, contohnya kayak si Wulan tadi itu termasuk dengan kekerasan seksual teman-teman. Dan teman-teman juga harus waspada kepada orang yang nggak dikenal. Dan misalnya teman-teman udah terdesak gitu ya, tendang aja kelaminnya. Canda. Misalnya teman-teman nih adalah korban ya kekerasan seksual tersebut, teman-teman jangan menyalahkan diri sendiri. Itu paling penting. Karena kalau misal teman-teman menyalahkan diri sendiri, biasanya teman-teman selalu kepikir dan akhirnya depresi. Dan jika misalnya teman-teman ini terkena kekerasan seksual nih, teman-teman jangan membersihkan anggota badan. Kenapa? Karena anggota badan yang terkena kekerasan seksual itu kalau nanti kalian lapor ke polisi, dan itu menjadi bahan bukti kalau misalnya teman-teman mengalami kekerasan seksual. Dan teman-teman juga bisa melaporkan segera ke pihak yang berwajib. Kalau misalnya teman-teman nih, kalian itu adalah teman dari korban kekerasan seksual tersebut, apa yang dilakuin nih oleh teman-teman? Teman-teman adalah dengarkan cerita korban, bagaimana kenapa dia bisa terkena kekerasan seksual, dan jangan menstigma korban. Maksudnya jangan menstigma korban, jangan menyalahkan si korban. Karena misalnya si korban ini seperti ini, makanya terjadinya kekerasan seksual. Jangan, karena itu akan membuat teman kalian semakin depresi. Dan selanjutnya, beri informasi hak-hak korban. Jadi ketika misalnya teman kalian mendapatkan kekerasan seksual, kalian beri informasi nih tentang hak-hak apa aja yang diperbolehkan ya. Dan teman-teman juga jangan tinggal diam. Misalnya ada teman kalian yang terkena kekerasan seksual, jangan diam aja, lawan dan laporkan ke pihak berwajib. Dan selanjutnya teman juga bisa dukung lembaga layanan kekerasan seksual. Itu juga termasuk teman-teman mendukung orang-orang yang terkena kekerasan seksual. Terima kasih teman-teman telah menonton video singkat ini, telah menonton ya, dengar sedikit ocehan ya tentang kekerasan seksual ini. Karena kekerasan seksual ini juga nggak bisa dianggap remeh nih teman-teman. Ya mungkin ada beberapa orang yang menganggap kayak kamu aja diginin udah marah gitu. Sebenarnya itu juga misalnya kayak si Wulan tadi itu juga termasuk kekerasan seksual kan. Jadi jika misalnya teman-teman atau misalnya teman-teman juga punya teman lagi gitu ya yang mengalami kekerasan seksual ini, teman-teman bisa nih nelpon ke pihak yang berwajib yang ada tertera gitu ya. Dan semoga video ini bisa menjadi edukasi bagi teman-teman semua. Terima kasih. Nama saya Numa Jericho Hakim, NIM 207.105 dari kelompok 6. Dan terima kasih. Stay cheerio. Hashtag kita semua sama. Bye bye.